Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nining. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Nining. Baru selesai ngajar ini, Pak? Injih, Bu. Ya, masih sibuk? Oh, sudah tidak, Bu. Sudah jam kosong, Bu. Oke, saya juga sudah selesai mengajar ini. Kebetulan sedang longgar waktu saya. Bagaimana tentang obrolan kita tadi pagi? Oh iya ya, Bu. Kan belum selesai ya? Injih. Terima kasih diingatkan, Bu. Saya tadi lihat itu Ibu masih sibuk buat apa RKH di PNM itu, Bu. Jadi ya mungkin saya tunggu dulu, nggih. Begini, Bu. Saya kan sudah rencana tuh untuk meningkatkan proses pembelajaran saya di kelas. Dan saya merasa butuh bantuan Bu Nining. Oh, begitu. Baik. Jadi Pak Andi ingin meningkatkan proses pembelajaran di kelas ya. Injih, Bu. Nah, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin Bu Nining mengamati pembelajaran saya di kelas, nggih. Supaya saya nanti dapat umpan balik dari Bu Nining, karena selama ini saya berefleksi sendiri. Nggih. Kok rasanya ada yang kurang. Kalau ada yang merefleksi orang lain, jadi kelihatan kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran saya. Oke, jadi intinya saya akan bantu Pak Andi berefleksi bersama. Nah, kalau boleh diperjelas, tujuan observasi di kelas itu apa ya, Pak? Saat nanti saya observasi Pak Andi di kelas itu tujuannya apa gitu? Tujuannya yaitu tentang model pembelajaran, Bu. Nah, apakah model pembelajaran saya itu sudah pas dengan karakteristik siswa atau tidak? Yaitu model pembelajaran menggunakan teknologi informasi, Bu, atau TIK. Oke. Jadi tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran gitu ya Pak Nggih, Andi Bu, ya, leres, di Bu. kelas itu ya. Nggih. Baik, jadi nanti selama kegiatan observasi saya akan menggunakan instrumen pengamatan ya. Nggih. Ada beberapa sub dari kompetensi pedagogik maupun profesional. Nah, terkait kompetensi tersebut, mana yang ingin Pak Andi kembangkan nanti? Yang pertama nanti model gitu, model pembelajaran. Nanti agendanya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, Bu. Nah, ini untuk apakah anak aktif atau tidak, Ibu. Nah, itu terutama gotong royong itu untuk profil pelajar Pancasila. Yang kedua, apakah dia nanti hasil pembelajarannya itu meningkat atau tidak. Berarti ada dua nggih. Yang pertama tadi Pak Andi ingin menggunakan model Jigsaw dengan berbasis teknologi nggih. Kemudian yang kedua nanti dari media yang digunakan Pak Andi ingin meningkatkan hasil pembelajaran dari siswa. Oh, begitu. Oh iya, jadi belum semua murid terlibat ya, Pak? Ini. Iya, karena kita sebagai acuannya adalah pada saat pembelajaran anak masih pasif, Bu. Masih pasif, keaktifannya belum aktif, maka menggunakan model pembelajaran Jigsaw biar anak itu aktif, Bu. Ya, kebetulan Pak Andi ini ngajar matematika ya. Injih, Bu. Ya, jadi mungkin di dalam pembelajaran matematika anak kurang aktif begitu, Pak. Injih, karena matematika itu adalah sulit, nggih. Matematika menganggap anak itu sulit. Jadi anak tidak tahu mau apa, itu tidak tahu. Jadi supaya anak senang, terus aktif, bagaimana caranya nanti anak bisa merasa nyaman juga, berkolaborasi dengan temannya sehingga keaktifan siswa itu timbul. Dengan cara menggunakan model pembelajaran yang menarik lah, sama model media pembelajaran itu. Oke, jadi itu beberapa alasannya ya Pak ya. Lalu nanti rencana Pak Andi supaya pembelajaran lebih baik, anak-anak berpartisipasi aktif semua dan tidak membosankan, nanti gimana rencananya? Tadi yang pertama nanti saat proses pembelajaran biar aktif dan menarik, tetap menggunakan kooperatif tipe Jigsaw, Bu. Tetapi langkah yang pertama itu nanti ada sedikit permainan, Bu. Permainan menggunakan kartu domino yang sudah dimodifikasi, karena kartu domino itu biasanya digunakan orang yang tidak baik, nggih. Tapi ini
digunakan untuk proses pembelajaran, tetapi sudah dimodifikasi. Jadi anak ini bermain. Nah, setelah itu kita menggunakan teknologi informatika untuk mendukung itu. Gitu ya. Oke, jadi Pak Andi sudah memiliki kriterianya juga ya? Nggih, Bu. Ngomong-ngomong, materi apa yang akan Pak Andi ajarkan besok? Materi yang saya ajarkan itu bentuk aljabar, Bu. Terutama tujuannya pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Contohnya unsur-unsur itu adalah yaitu koefisien, konstanta, variabel, itu, Bu. Gitu ya. Baik, tujuannya nanti di akhir pembelajaran murid dapat tadi mengenai aljabar, bentuk aljabar. Lalu apa fokus pengembangan dari pembelajaran yang akan Pak Andi lakukan itu? Fokusnya di mana? Pengetahuannya atau apa? Pengetahuannya, Ibu. Ya, hasil belajarnya itu sama nanti keterampilan keaktifannya tadi. Oke, lalu Pak Andi bisa ceritakan bagaimana rencana pembelajarannya nanti. Maksudnya langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Andi itu alurnya bagaimana? Yang pertama, nanti anak dikasih kartu domino. Setelah itu anak bermain kartu domino. Di dalam kartu domino itu sudah ada namanya bentuk aljabar. Di dalamnya itu nanti anak bermain untuk mana yang sama diurutkan. Nanti gamenya itu setelah itu anak dalam kartu domino itu anak tahu mana yang koefisien, mana yang konstanta, mana yang suku sejenis dan mana yang tak suku sejenis. Baik. Apa ada lagi yang perlu Pak Andi siapkan? Yang menyiapkan adalah alat teknologinya, Bu. Nanti di situ ada kita memakai PowerPoint. Di dalam PowerPoint itu ada soal, ada tes sumatif, ada tes formatif di situ. Nanti ada juga kerja kelompok. Dan materi juga tentunya ada. Materinya ada, nggih. Bahan ajarnya ada, videonya juga ada, nggih. Nanti menggunakan agendanya menggunakan barcode itu teknologinya. Jadi nanti itu anak menggunakan tablet tinggal diklik saja nanti barcode-nya, nanti itu muncul video materinya. Untuk materinya nanti menggunakan barcode. Ada beberapa video dan ada beberapa PDF, bentuknya tag kayak tag tapi berupa PDF. Dan untuk ulangan hariannya, untuk sumatifnya kita menggunakan Google Form. Nanti menggunakan barcode juga. Berarti ini pembelajaran dengan teknologi ini ceritanya ya Pak Andi ya. Jadi matematika itu tidak hanya hitung-hitungan saja, tapi juga bisa dikembangkan atau bisa diinovasi dengan teknologi. Wah, keren ini, kelihatannya keren. Bisa saya sudah penasaran sekali. Semoga anak senang dan menarik ini, Bu. Ya, kelihatannya menarik sekali Bapak ini. Saya diceritakan saja sudah tertarik ini. Nah, itu kapan mau dilakukan Pak Andi? Hari Selasa, Ibu, di kelas 7D sekitar jam 8-an. 2 kali pertemuan, Ibu. Ya, nanti insya Allah saat Pak Andi mengajar, saya akan hadir di kelas Pak Andi, lalu mengamati proses pembelajaran di kelas. Semoga semuanya lancar sesuai rencana, nggih. Amin. Dan semoga juga terwujud yang Pak Andi rencanakan tadi, nggih, Bu. Kira cukup sekian obrolan kita di siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sama Pak Andi. Sama-sama, Bu. Saya juga terima kasih telah dibantu. Terima kasih luar biasa Pak Andi. Semangat. Dan nanti ya Pak, setelah observasi kita ngobrol lagi, nggih. Bisa, Bu. Kita diskusi lagi hasil dari observasi kita yang besok kita lakukan. Gitu ya Pak Andi. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah
Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, doa mulai. Dua kali tepuk pramuka. Anak-anak, sebelum kita pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Apakah pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Oke, tidak ada yang tidak berangkat ya, masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Setelah belajar ini, kalian akan bermanfaat banyak sekali di dalam kehidupan sehari kalian. Contohnya, ya, nanti kalian pada saat Lebaran, ya, pasti nanti kalian akan, ya, membeli baju dan celana baru, ya. Kira-kira, ya, saat Lebaran nanti kalian mau beli baju berapa? 5. Wah, banyak ya? Iya. Celana berapa? 10. Lah, kira-kira pada saat Lebaran kalian beli baju itu 5 baju dan 10 celana. Kira-kira harganya berapa totalnya itu? 1.500.000. Termasuk contoh bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar yang kita pada pagi hari ini kita bahas. Ya, bentuk aljabar. Anak, sebelum membahas bentuk aljabar, kalian harus menguasai persyaratan, ya, yaitu operasi bilangan bulat, ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian. Lah, itu nanti prasyarat untuk kita bisa memahami bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Ya. Nanti kita bahas tujuan pembelajaran, ya, pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi variabel, konstanta, koefisien, suku jenis, dan suku tak sejenis dalam suatu bentuk aljabar. Jadi pagi hari ini kita akan membahas unsur-unsur bentuk aljabar dan mengidentifikasi, ya, bentuk aljabar tersebut. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas itu, nanti ada beberapa tahapan-tahapan yang kita lalui. Yang pertama, tadi Pak Andi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, nanti kalian akan dibentuk kelompok. Jadi nanti terdiri dari 6 kelompok, terdiri dari 4 anggota. Ya, caranya bagaimana? Nanti pada saat pembuatan kelompok kita akan cara berhitung 1 sampai 6. Yang kedua, yaitu setelah terbentuk kelompok, nanti kalian akan bermain, ya, bermain menggunakan namanya KDA, yaitu kartu domino aljabar. Setelah nanti kalian bermain kartu, nanti kalian mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar yang dalam kartu. KDA itu apa saja. Setelah itu, nanti kita membagi kelompok itu menjadi kelompok ahli. Setelah kalian nanti ke kelompok ahli, kalian berdiskusi tentang materi yang sudah dikasih di kelompoknya. Setelah itu, kalian kembali lagi ke kelompok asal, menjelaskan ke teman-temannya. Ini loh. Ya, jadi saling tukar ilmu, saling ngasih tahu, ya. Kalau sudah tamat, sudah selesai. Setelah itu kalian presentasi, ya. Nah, itu nanti saya kasih LKPD, lembar kerja peserta didik di kelompoknya. Nah, setelah itu, setelah selesai nanti kita bahas cari kesimpulannya. Setelah mengesimpulannya, nanti kalian akan
dinilai atau sumatif, ulangan. Namanya ulangan atau sumatif, yaitu bentuk aljabar. Kita langsung saja kita bentuk kelompoknya ya. Oke, nanti yaitu mulai hitungan 1, 2, 3, 4, 6. Angka 1 membentuk kelompok sendiri, 2 membentuk kelompok sendiri. Oke, yuk mulai dari hitung dari Mas Sofyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah apa ya? Tidak apa sendiri. Ya, setelah itu silakan membentuk kelompok yang 1 sini, 2 sini, 3 sini, 4 sana, 5 sana, 6 sini. Nah, sekarang nanti yang selanjutnya setelah membentuk kelompok nanti ada permainan, ya. Nanti saya bagikan kartunya KDA, ya. Diperhatikan di layarnya, ini ya. Nah, nanti ini adalah kartu KDA-nya, cara bermainnya. Yang pertama nanti kartunya dikopiok selanjutnya dibagi setiap peserta didik sampai kartu habis dalam kelompok. Yang kedua, ada salah satu kartu yang mempunyai kartu A dan sebelah kiri A, sebelah kanannya 4A. Dibuka terlebih dahulu. Ya. Secara urut setiap peserta memasangkan yang sama di sisi kiri maupun di sisi kanannya. Sehingga kartu akan terpasang semuanya. Jika ada salah satu atau lebih kartu tidak terpasang, maka harus diulang sampai kartu semuanya terpasang. Oke? Setiap ketua kelasnya, ketua kelompoknya, ya silakan ketua kelompoknya untuk mengopiok dan membaginya. Ya, ketuanya kelompoknya siapa? Silakan. Setiap anak mendapat berapa? 3. Nah, silakan dilihat yang mendapat A sama 4A langsung dibuka. Nah, ayo ditata sampai finish. Yang sudah selesai, kalau belum urut semuanya, iya, A, iya, 2A bener, iya bener. Ya, dari mulai tadi 4A ya, ini A bener, 2A bener, 3A bener, AB bener, A plus B bener, 3A plus 2 bener, 6A bener, oke. Ini apa ini? Ini apa ini? Harusnya, masih salah ini. Harusnya 4A, yang mana 4A? Nah 4A ini tuh, 4A janda. Dari mulai 4A ya. Ya bener. Apa 4B no? Kalian, Pak. Adalah kelompok 1 dan kelompok 5. Oke ya. Tepuk tangan dulu. Yuk tepuk tangan. Oke, sekarang perhatikan ya. Dari kartu domino tersebut ya, di sini ada beberapa bentuk aljabar ya. Contohnya A, 4A, B plus C plus 2A, 2A, 2A plus B plus C, dan seterusnya. Ya, dari beberapa kartu domino di atas, ya, perhatikan, ya, unsur-unsur bentuk aljabar itu apa saja? Yang pertama, siapa yang mau jawab? Ada huruf, ya, ada huruf. Nah, ada huruf, ya. Selanjutnya angka, ada angka saja. Selanjutnya ada penjumlahan dan ada pengurangan. Terus selanjutnya 2A dan A itu sama tidak variabelnya? Sama. Itu adalah suku sejenis, ya, suku sejenis. Yang variabelnya berbeda, misalkan 2A dan AB, ya, 2A dan AB itu variabelnya berbeda. Pangkatnya sama tidak? Pangkatnya sama tidak? Walaupun A-nya pangkat tapi B-nya tidak. Itu adalah suku tak sejenis, ya. Sudah anak-anak? Ya. Jadi unsur-unsur bentuk aljabar yang pertama adalah variabel.
Yaitu yang kedua koefisien. Yang ketiga konstan. Yang keempat suku. Yang kelima suku sejenis dan suku tak sejenis. Jadi nanti suku dibagi dua ya, sejenis dan tak sejenis. Oke. Sekarang kita nanti bagi kelompok ahli ya. Oke. Nanti Pak Andi kasih LKPD ya, lembaga kerja. Setiap kelompok dapat satu ya. Setiap kelompok dapat satu. Dibagi ketua kelompoknya. Siapa yang nanti ahli dalam variabel, cari materi di variabel. Suku, koefisien, ya, konstanta, variabel. Sudah? Nanti saya kasih untuk barcode materinya. Sekarang kalian pakaikan tablet. Bisa satu-satu ya. Jadi barcode itu ada video sama ada materi. Bisa kalian nanti cari di link yang lain. Di buku juga bisa ada ya. Ya, boleh. Nah, contohnya itu saja, enggak apa-apa. Itu saja, Pak. Ya. Lah, variabelnya gimana? Contohnya 2x. Variabel dari 2x adalah x. Itu contohnya. Kelompok koefisien, kelompok ahlinya koefisien sudah. Nanti dipresentasikan ya. Nanti kembali ke kelompok asal ya. Kembali. Nanti setelah selesai di kelompok ahli, kamu bahas materi satu, ya, kembali ke kelompok asal, terus diskusi untuk mengerjakan LKPD semuanya dari suku, variabel, konstanta, suku sejenis dan tak sejenis, ya, dari dapat teman-teman kalian tadi yang sudah membahasnya. Oke, kita cukup untuk di kelompok ahli. Yuk, hitungan 1, 2, 3 nanti kembali ke kelompok asalnya ya. Sama lembar LKPD-nya nanti dikerjakan. Diskusi sama kelompok asalnya. 1, 2, 3. Sudah kembali kelompok asalnya? Silakan LKPD-nya dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Bentuk aljabar 2A plus 5. Konstantanya adalah 5. Nah, itu contohnya. Contoh bentuk aljabar konstantanya ini gitu. Nah, ini gimana konstantanya? Nah, konstantanya yaitu 3 benar. Nah, contohnya seperti itu. Suku sejenis. Suku jenis tinggal cari yang sejenis saja. Itu di kartu dominomu kan ada. Kartu dominomu mana tadi? Nah, contoh suku sejenis. Nah, mana sama mana? Itu, Pak. AB sama AB gitu, Pak. Iya toh, AB ini sama ini kan sejenis. Itu contohnya. Nah, toh. Terus ini lagi. Ini bisa contoh. 2A sama 3A itu kan sejenis. Nah, ini namanya suku 2 karena ada 1, 2. Ini suku apa? Suku 1 karena ada 1 tok. Nah, ini suku 1, ini suku 2. Nah, ini suku 1, ini suku 1. Udah, 1 kan ada tambah, ini baru tambah atau kurang kan suku 2. Lah, ini 1, suku 1, ya toh? 1. Ini suku 1. Nah, ini suku 1 dan suku 2. Lah, sudah. Ini buat contoh bentuk aljabar 5BA adalah suku 1. Contoh 2A min B adalah suku 2. Kan gitu toh contohnya. Ya, sudah. Ya. Masih. Nanti pakai ini ya. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Ya. Oke, ya kelompok 1, 2, 3 ya, Mbak Sobi. Nanti kita perhatikan dulu. Ya, kelompoknya Mbak Sobi sudah selesai, mau maju. Ada lagi kelompok yang sudah selesai?
Ya, bagus kelompok 2. Yuk kita presentasi, diperhatikan. Halo teman-teman. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama, kita akan membahas variabel. Pengertian dari variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Contohnya, 2x. Huruf X sendiri adalah variabelnya. Yang kedua, koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya 9x. Angka 9 adalah koefisien dan huruf X adalah variabel. Yang ketiga, konstanta. Konstanta yaitu suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya 2A plus 3. Konstantanya yaitu 3. Angka yang tidak ada variabelnya. Yang keempat, suku. Suku yaitu variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3A, suku sendiri dibedakan menjadi banyak. Ada yang suku tunggal, contohnya 3A. Ada yang suku 2 atau bisa disebut binom, yaitu 2A plus 3. Dan ada juga yang suku 3 trinom, yaitu 3x tambah 2y plus 5 dan seterusnya. Yang ke suku sejenis. Suku aljabar variabelnya dilambangkan dengan huruf dan pangkat yang sama. Contohnya 2A dan 3A karena variabel dan pangkatnya sama. Yang ke-6, suku tak sejenis. Suku tak sejenis yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya 3A pangkat 2 dan 4B karena variabel dan pangkatnya tidak sama. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye. Tepuk tangan yuk dari kelompok 3. Ya. Oke, jawabannya sangat bagus sekali. Oke, kita bahas ya. Jadi, kita bahas yang variabel dulu ya. Yaitu lambang atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas ya. Biasanya variabel itu disebut juga peubah. Biasanya lambang variabel itu adalah huruf kecil A, B, C, D, E sampai Z. Contohnya, ya, variabel dari bentuk aljabar 2A plus B min C adalah kira-kira variabelnya apa? A, B, dan C. Ya. Jadi variabel dari bentuk aljabar di atas adalah A, B, dan C. Selanjutnya suku sejenis. Suku-suku aljabar yang variabelnya dilambangkan dengan huruf dan pangkatnya sama. Contohnya, tentukan suku sejenis dari bentuk aljabar 2x plus 3y min x min 10y. Ya, suku sejenisnya apa? 2x dan min 1x dan 3y dan min 10y itu adalah termasuk suku sejenis. Ya, ini. Selanjutnya suku tak sejenis. Ya, suku yang tidak memiliki variabel atau pangkatnya yang tidak sama. Contohnya, tentukan suku tak sejenis dari bentuk aljabar 3x plus 3y min x min 10y. Dari suku tak sejenisnya yang mana? 2x dan 10y. Ya, 2x dan min 10y. Dan apa lagi? 2x dan 3y. Ada lagi? Negatif 1x. Ya, jadi ini 2x dan 3y, 2x dan min 10y, min x dan 3y. Itu adalah unsur-unsur bentuk aljabar. Dari pembahasan kita hari ini ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Oke. Sekarang nanti kalian akan mengerjakan, saya kasih waktu cuma hanya 10 menit ya. Nanti kita sumatif. Siap-siap tabletnya dipakai. Nanti seperti biasa nanti kalian tadi ya sudah mencoba barcode, nanti dikasih
barcode ya. Itu ya. Silakan langsung dikerjakan. Nanti di situ masuk ke Google Form ya. Bisa di-scan langsung bisa ya. Nah, langsung masuk ya, bisa diklik nanti masuk tulis nama lengkap sama kelas. Iya, bener ya. Ini sudah masuk. Nah, ya, masuknya seperti ini. Ya, bener ya. Yuk, yang sebelumnya seperti ini nanti kasih nama lengkap. Setelah itu kelasnya apa diklik. Setelah itu dikirim berikutnya. Itu nanti tinggal ngeklik saja. Ya. Oke. Nanti bisa lihat skornya ya. Nah, nilainya berapa nanti? Nah, sudah Mbak? Mbak Sobi? Jawab dulu Mbak Sobi. Ada yang sudah selesai? 7 jari yang sudah selesai? Ya. Pak 9. Iya, dapat berapa? 9. Iya, bagus. Ada yang sudah dapat 90. Ya. Yang sudah selesai 7 jari. Yang sudah selesai 1, 2, 3, 4. Nah. 2 menit lagi. Kurang 1 menit. Ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Yang dapat nilai 97 jari skornya tadi. Kesimpulannya, jadi ya, unsur-unsur bentuk aljabar tadi ada 6 ya. Yang pertama apa? Variabel, koefisien, konstanta, suku tak sejenis dan tak sejenis ya. Jadi itu ya. Pagi hari ini kita simpulkan tadi itu unsur-unsur aljabar itu. Nanti kalian harus paham prasyaratan untuk unsur-unsur aljabar untuk tindak lanjut ke depan, yaitu besok kita akan membahas tentang materi operasi hitung bentuk aljabar, yaitu penjumlahan sama pengurangan ya. Jadi besok pertemuan selanjutnya kita bahas operasi hitung. Perasaanmu tadi memakai tablet bagaimana? Senang ya? Ya, pakai barcode senang? Senang ya. Jadi pakai permainan juga senang tidak? Tadi ada permainan? Iya, ya bagus, agak senang ya. Untuk pagi hari ini kita selesaikan dulu ya, anak-anak. Sudah ya? Ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ada. 2 kali tepuk pramuka. Oke, saya tutup. Silakan ketuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.